Bagaimanakah adab atau tata cara ketika kita sedang ziarah ke makam Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Inilah penjelasannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi. Dan kali ini kita akan lanjutkan video yang sebelumnya tentang 5 tempat yang direkomendasikan untuk dikunjungi ketika kita ke Madinah. Dan kali ini masih dari sumber yang sama, yaitu saya dapatkan dari tausiah yang disampaikan oleh Ustadz Ariful Bahri ba'da maghrib di Masjid Nabawi di Madinah. Dan kali ini bahasanya adalah tentang bagaimana adab ketika kita berziarah ke makam Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi sahabat-sahabat, kenapa ini juga jadi salah satu sunnah gitu ketika kita berkunjung ke Madinah, ketika kita ke Nabawi, itu adalah berziarah ke makam Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena ada juga hadis, jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda yang dalam bahasa Indonesianya, barang siapa menziarahi aku sepeninggalanku nanti, seakan-akan ia menziarahi aku saat aku masih hidup. Hadis riwayat At-Tabrani. Ini saya juga dapatkan dari beliau tadi ya, Ustadz Ariful Bahri. Jadi saya hanya menyampaikan ulang saja gitu. Jadi yang pertama perlu kita ketahui bahwa yang boleh untuk berziarah ke makam Rasulullah itu hanya kaum laki-laki, teman-teman. Jadi kalau wanita itu tidak diperbolehkan. Ya nanti kalaupun mau masuk ya di antrian itu kan bareng sama laki-laki. Kemudian di situ ada yang jaga juga yang mungkin akan tidak diperbolehkan gitu. Jadi hanya laki-laki yang nantinya bisa berziarah ke makam Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang nanti masuk lewat pintu 1 di Masjid Nabawi. Gitu teman-teman. Kemudian ada doa-doa atau sholawat dan salam yang kemudian oleh Ustadz Ariful Bahri itu diajarkan ketika dalam tausiahnya itu. Itu singkat dan tidak panjang gitu. Kalaupun teman-teman mau mencari gimana sih sholawat yang lengkap ketika ziarah, itu mungkin di browsing di internet mungkin ada gitu. Jadi teman-teman bisa juga mencarinya gitu. Tapi ini yang mau saya sampaikan adalah yang disampaikan oleh Ustadz Ariful Bahri. Nah, itu tadi yang pertama hanya laki-laki. Kemudian doa yang diajarkan itu pertama, jadi ada tiga poin di situ. Yang pertama itu adalah salam. Salam yang diajarkan adalah begini ya. Assalamualaikum ya Rasulullah warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kita salamnya itu spesifik ke Rasulullah gitu. Assalamualaikum ya Rasulullah warahmatullahi wabarakatuh. Seperti salam kita biasa, tapi di situ ditambahi ya Rasulullah. Gitu. Kemudian yang kedua adalah sholawat. Sholawat yang diajarkan cukup singkat juga. Shallallahu wasallama wa baraka alaika. Pertama salam dulu, yang kedua kemudian sholawat. Shallallahu wasallama wa baraka alaika. Dan yang ketiga, poin yang ketiga adalah kita berdoa. Berdoa dengan doa wa jazaka afdhala ma jaza nabiyan an ummati. Jadi itu teman-teman tiga poin tadi. Pertama salam, assalamualaikum ya Rasulullah warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian sholawat, shallallahu wasallama wa baraka alaika. Dan yang terakhir adalah doa wa jazaka afdhala ma jaza nabiyan an ummati. Kalau di situ dimaknai yang pertama salam untuk Rasulullah, kemudian sholawat dan keselamatan dan keberkahan untukmu, untuk Rasulullah, dan yang ketiga adalah doa wa jazaka afdhallah, yaitu semoga Allah memberikan
balasan seperti balasan kebaikan seperti balasan yang diberikan untuk nabi dari umat-umat yang terdahulu, seperti itu teman-teman. Dan ketika kita salam, sholawat, dan doa ini kita lantunkan dengan suara yang lembut begitu, jangan yang teriak-teriak atau dengan nada yang keras, jangan, tapi yang biasa-biasa aja, yang sedang-sedang saja. Jadi dengan penuh kerendahan hati, kemudian juga dengan rasa malu atas dosa-dosa yang kita bawa, yang kita miliki, kemudian dengan kerendahan hati. Pokoknya jangan dengan suara-suara yang keras, jadi nggak perlu teriak-teriak itu. Jangan, cukup ya biasa aja gitu ya. Dan ya itu kita niatkan untuk seperti mengunjungi Rasulullah SAW. Kita sholawat, doa untuk beliau gitu. Gitu teman-teman. Jadi singkat tadi, teman-teman bisa amalkan juga ketika nanti berziarah ke sana. Nah, kenapa kita nggak boleh dengan suara keras pun juga ya, itu adalah bagian dari adab teman-teman. Itu ya. Saya ulangi lagi untuk penutupnya, itu salam, sholawat, dan doa. Assalamualaikum ya Rasulullah warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu wasallama wa baraka alaika wa jazaka afdhala ma jaza nabiyan an ummati. Gitu teman-teman. Itu tadi yang saya sampaikan adalah yang saya dapatkan dari Ustadz Ariful Bahri. Sekian teman-teman yang bisa saya sampaikan. Semoga ilmu ini bermanfaat. Apabila ada salah dari saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.